Raden Mas Suwardi Sudjaningrat yang lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Ia merupakan putra dari Gusti Pangeran Haryo Sudjaningrat dan Raden Sandia, serta cucu dari Sri Pakualam III yang berasal dari keluarga bangsawan. Ki Hajar Dewantara wafat pada 26 April 1959 di Yogyakarta. Sebagai seorang bangsawan, Raden Mas Suwardi Sudjaningrat mengenyam pendidikan di LS, Sekolah Rendah untuk Anak-anak Eropa. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Sofia, Sekolah Kedokteran untuk Pribumi. Namun, ia tidak dapat menyelesaikan studinya karena kondisi kesehatan yang menurun. Dalam perjalanan hidupnya, Raden Mas Suwardi aktif dalam dunia jurnalistik dan menulis untuk berbagai surat kabar serta majalah. Jiwa pendidikannya yang kuat mendorong mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1922 yang bertujuan untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Pemerintah Republik Indonesia menghormati kontribusinya dengan memberikan berbagai jabatan, termasuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1950. Ki Hajar Dewantara juga dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957 dan pada tahun yang sama diangkat sebagai pahlawan nasional. Kepribadiannya yang sederhana dan dekat dengan masyarakat membuat dicintai banyak orang. Melalui pendidikan dan budaya lokal, khususnya budaya Jawa, ia berjuang untuk mencapai kesejahteraan sosial dan politik di tengah masyarakat kolonial. Ki Hajar Dewantara, berkat pemikiran dan kecintaannya terhadap Indonesia, memberikan banyak sumbangsi, seperti 1. Filsafat pendidikan. Salah satu kontribusi paling penting Ki Hajar Dewantara adalah pengembangan filosofi pendidikan yang dikenal sebagai taman siswa. Konsep ini menggambarkan sekolah sebagai taman, tempat di mana anak-anak diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan yang holistik, yang tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga aspek moral, sosial, dan keterampilan praktis. 2. Aktivis. Sebelum mengabdikan diri di ranah pengajaran, Ki Hajar dikenal sebagai aktivis pergerakan jurnalis Bumiputra di barisan perintis. Beliau aktif dalam beberapa organisasi seperti Organisasi Budi Utomo dan Syarikat Islam. Beliau mencerminkan nyali yang begitu tinggi, serta keteguhan memperjuangkan keadilan bagi Indonesia. Ketiga, menyampaikan pidato mengenai emansipasi wanita. Pada 21 April tahun 1936, dalam Perhimpunan Pemuda Putri di Yogyakarta, Ki Hajar menyampaikan pidatonya mengenai emansipasi perempuan. Beliau menyampaikan dengan semangat mengenai perempuan dalam hukum dan adat harus diberikan hak sesuai kodratnya. 4. Tokoh propaganda. Dalam organisasi Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara berperan sebagai tokoh propaganda untuk menyadarkan masyarakat pribumi tentang pentingnya mengobarkan semangat kebersamaan dan persatuan. Ki Hajar Dewantara juga memberikan berbagai kontribusi yang sangat besar di Indonesia. Salah satunya adalah wawasan mengenai trikon, di mana Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa seharusnya upaya kemajuan ditempuh melalui petunjuk trikon, yakni continue, yang artinya adanya keberlanjutan dan estafet kebudayaan antara generasi. Kedua ialah konvergen, yang artinya ialah pandangan atau masukan buah seperti nilai-nilai budaya, namun secara selektif dan adaptif untuk menjadi satu kesatuan. Yang terakhir ialah konsentris, yang artinya adanya persatuan tanpa meninggalkan kepribadian sendiri. Salah satu panel yang diberikan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan dan sampai saat ini masih diterapkan dalam proses pendidikan Indonesia ialah 3 konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, dengan dasar suatu tanda. Kalimat ini tersebut memiliki arti yakni mengedepankan atau di depan, di mana seorang guru pendidik harus memberi contoh atau teladan bagi para muridnya. Kedua, tim media maksud siapa yang di tengah-tengah. Maksud ialah guru memiliki peran penting dalam menciptakan ide proses pembelajaran. Dan yang ketiga itu guru ada yang objektif di belakang, yang dimana seorang guru harus berada di belakang agar murid dapat memberikan dorongan atau arahan bagi murid untuk menggapai tujuan.
Ki Hajar Dewantara adalah tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan. Sebagai pelopor pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara memperjuangkan hak pendidikan bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi anak-anak pribumi yang pada masa penjajahan Belanda sangat terbatas aksesnya. Proses perjuangan Ki Hajar Dewantara menuju kemerdekaan memang penuh dengan tantangan dan rintangan. Dengan demikian, perjuangan Ki Hajar Dewantara tidak hanya dilihat sebagai hasil dan usaha manusia semata, tetapi juga sebagai proses yang digerakkan oleh kehendak dan anugerah Allah. Ini merupakan bentuk keyakinan yang mendalam bahwa setiap langkah perjuangannya itu adanya peran Allah dan providensi Allah. Sehingga sebagaimana Ki Hajar Dewantara yang meningkatkan pentingnya kasih dalam pendidikan, seorang guru Kristen juga dipanggil untuk mendidik dengan hati yang penuh kasih sayang. Kasih ini tidak hanya terbatas pada pengajaran akademis, tetapi juga mencakup pengajaran nilai-nilai moral dan spiritual yang akan membentuk karakter siswa. Seorang guru Kristen menganggap pendidikan bukan hanya sebagai proses transfer pengetahuan, namun dapat menyentuh hati dan akan dipakai sebagai sarana untuk mentransformasikan hidup siswa. Dalam setiap langkahnya, mereka membimbing siswa untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, pengampunan, dan empati, yang semuanya itu bertujuan untuk memajukan masyarakat dan menciptakan dunia yang lebih baik.